A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah, apabila mengkufuri yakni menutup yakni tidak bersyukur disiksa. Jadi orang yang tidak bersyukur akan disiksa. Siksa di dunia bentukannya sakit, sebelum siksa besar di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau gajian rata-rata yang saya amati, orang itu mengatakan alhamdulillah aku dapat gaji hari ini. Nah, itu bersyukur. Setelah itu lanjut biasanya mengatakan seperti ini uangku, ini hasil kerjaku selama ini. Nah, ini baru dinamakan mengkufuri nikmat, yakni menutup. Jadi menutup itu maksudnya membelanjakannya bukan di jalan Allah, terus mengakuinya itu bukan dari Allah tapi hasil kerjanya. Jadi berarti ya bersyukurnya ya hanya beberapa menit saja, tapi mengkufuri nikmatnya itu malah panjang. Makanya dalam surat Saba itu diterangkan, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur, ya yang seperti ini. Jadi setelah gajian rata-rata orang itu alhamdulillah, nah itu kan bersyukur. Hanya beberapa menit setelah itu lanjut malah panjang, yang nggak bersyukur itu malah mengakui itu bukan uang dari Allah tapi hasil dari kerjanya, sehingga dia dapat gajian diberi bos ya, menganggap yang memberi pekerjaan itu bos. Jadi tolong ya setelah gajian baca alhamdulillah, biar kita ini dianggap oleh Allah termasuk hamba yang pandai bersyukur. Setelah dapat gajian alhamdulillahirobbilalamin, lanjut terima kasih ya Allah, Engkau telah memberiku pekerjaan, Engkau yang menggerakkan tanganku dan kakiku sehingga aku bisa bekerja, Engkau menitipkan uang padaku hari ini, makasih ya Allah, akan aku belanjakan di jalanmu. Nah seperti itu. Kalau merasa ini uangku, ini hasil kerjaku, nah itu sudah dianggap mengkufuri. Makanya supaya tidak dianggap mengkufuri harus mengakui itu uangnya Allah yang dititipkan. Yang memberi pekerjaan itu bukan bos tapi Allah. Tangannya bergerak, kakinya bergerak karena Allah yang menggerakkan, karena Allah yang menolong. Jadi rata-rata biasanya orang itu kan habis sholat ya, alhamdulillah ya, rata-rata baca alhamdulillah memang langsung keluar. Tolong sempatkan waktu ya setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebelum berdiri tuh bincang-bincang sama Allah ya, mengatakan seperti ini, ya Allah makasih ya Allah, alhamdulillah tanganku, kakiku bisa bergerak, ngambil air wudhu, itu semua karena Engkau yang menolong, alhamdulillah, makasih ya Allah, alhamdulillah. Aku bisa sholat dengan berdiri, ada orang itu sholat selonjoran nggak bisa berdiri, ada yang naik kursi roda tapi aku sholat bisa sempurna, bisa berdiri, alhamdulillah, makasih ya Allah, alhamdulillah. Setelah itu lanjut, ada orang itu baca Fatihah, setelah itu surat-surat pendek, kelanjutannya nggak tahu, lupa, tapi tadi tuh aku baca surat pendek, baca surat Fatihah sempurna semua. Ingat daya ingatku kuat karena Engkau yang memberi, Engkau yang menolong, alhamdulillah, makasih ya Allah telah memberiku pikiran yang fresh. Setelah itu lanjut, rukuk sujudnya dengan sempurna, nggak sakit. Ada orang itu yang nggak bisa rukuk, jadi rukuk itu nggak bisa sempurna, nekuknya itu kurang karena apa, sakit. Tapi aku nggak sakit, aku bisa rukuk sujud dengan sempurna, nggak sakit, alhamdulillah Engkau telah memberiku kenikmatan kesehatan, alhamdulillah aku bisa rukuk dan sujud dengan sempurna. Setelah itu baru keluar dari masjid menuju ke tempat pekerjaan. Setelah sampai di tempat pekerjaan, buka laptop, baca bismillah, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah aku bisa berjalan sampai ke tempat tujuan, alhamdulillah, makasih ya Allah. Setelah pulang dari kantor, makan minum misalnya makan di warung atau di rumah, makan minum mengucapkan terima kasih, makasih ya Allah. Ada orang itu yang rahangnya nggak bisa kebuka, punya penyakit kanker payudara, sakit, akhirnya masuk rumah sakit opname,
makan minumnya ya melalui infus, tapi aku bisa makan minum, rahangku bisa kebuka. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Alhamdulillah. Ada orang itu lidahnya tidak berfungsi, jadi tidak bisa merasakan ini asin, pahit, manis. Tapi Engkau beri lidahku sempurna ya Allah, berfungsi dengan baik, bisa merasakan manis, asin. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Terus nyambung bersyukur seperti itu. Nah, sedikit sekali orang yang model seperti ini, makanya Allah itu berfirman dalam surat Saba ayat 13, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Ya, yang model seperti ini. Umumnya orang-orang itu kalau dapat gajian ya sudah umum, alhamdulillah. Itu lanjutannya ini uangku, ini hasil kerjaku. Nah, itu dianggap oleh Allah Ta'ala tidak bersyukur, yakni menutup itu tidak mengakui itu nikmat dari Allah, membelanjakannya bukan di jalan Allah, ya seperti itu. Ya, setelah mendengar video ini mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang pandai bersyukur ya, karena yang namanya manusia itu kadang-kadang meskipun tahu ya lupa ya, kan ada yang seperti itu, ya tahu tapi lupa. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ini ada yang tanya, Bun, TB itu apakah menular? Sebenarnya orang itu kalau melakukan akhlak yang enggak baik ya, setiap perilaku yang tidak baik itu jin itu masuk. Jadi jin itu sebetulnya ya ada fungsinya ya. Jin itu diciptakan oleh Allah, memang tidak sia-sia, tidak disia-siakan, ada fungsinya memang. Fungsinya ya merusak otot, organ-organ orang tertentu. Wa ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini peringatan ya secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa jadi muhasabah, evaluasi. Ini orang Islam harus paham sebetulnya ayat ini. Harus betul-betul paham. Musibah, yakni penyakit itu akibat dari buat tanganmu, berarti ini dari dosa. Jin inilah yang merusak ginjal, paru-paru yang akhirnya menjadi flek paru, TBC, kanker paru. Jin ini sebenarnya ya cuma wujud ke arah nyata ya. Saya pernah melihat orang ya, satu rumah itu kan isinya itu kan anaknya 8 ya, berarti satu rumah itu isinya 10. Saya amati ini sampai bertahun-tahun itu yang kena TB itu suaminya terus ke istrinya, sehingga orang itu beranggapan oh ya istrinya kan dekat lah, anaknya tuh ya malah satu rumah, malah gendong-gendong ya, tambah lama anaknya daripada istrinya kan kerja, jarang-jarang malah anaknya tuh yang lebih dekat dengan ayahnya. Jadi ternyata TB itu kalau selama ini orang menganggap itu menular itu ya karena sifatnya, kalau sama, pokoknya kalau sifatnya itu sama ya nanti sama seperti itu kena TB. Kalau enggak ya enggak. Kalau memang nular ya seharusnya kan semuanya kena. Ini yang sifatnya sama saya amati kena, yang sifatnya enggak sama enggak kena. Jadi TB itu rata-rata orangnya itu pendiam, marah, gampang tersinggung, yang disimpan yang terlalu lama nanti kena TB. Ya sebenarnya ya kalau orang itu melakukan akhlak yang kurang baik, jin itu masuk. Jin itu masuk sebenarnya ya cuma wujud ke arah nyata. Kemudian dari paru yang saya tidak tahu persis ya. Jadi pokoknya dari paru itu muncul bakteri TB, karena sebenarnya TB itu tidak menular. Pokoknya kalau sama sifatnya itu pendiam, marah, gampang tersinggung, yang disimpan terlalu lama ya bisa kena TB. Belajar agama itu ya memang penting sekali ya, agar kita ini bisa tahu, terus bisa menjadikan peringatan agar bisa evaluasi dan menjadi kabar gembira. Itu maksudnya masuk surga. Ini kan ada yang tanya Basyiro wa Nadhiro itu apa? Basyiro itu Basyiro wa Nadhiro.
Ya, kabar gembiranya itu maksudnya ya dimasukkan ke dalam surga, dan kabar mendapatkan kabar yang menakut-nakuti itu ya maksudnya ditakut-takuti nanti kamu kalau melakukan pelanggaran dimasukkan ke dalam nerakanya, itu maksudnya. Ya, orang masuk surga itu ya bukan satu jalan ya, tapi dari macam-macam jalan. Jadi orang dimasukkan surga itu karena rahmatnya, karena rahmat Allah. Jadi banyak jalan yang harus dilalui. Semua unsur syariat, akidah, dan juga akhlak ya harus kita kerjakan setiap saat. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.